Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. latihan untuk pembuatan media pembelajaran berbasis video. Dan di ini ya, di kedua ini, nanti kita akan lebih eh, membahas tentang introduksi atau pengenalan fitur-fitur yang ada di aplikasi video editor. Eh, Awal yang perlu Bapak Ibu persiapkan, sangat penting untuk dipersiapkan itu adalah storyline. Di pertemuan sebelumnya kemarin hari Selasa saya sudah sampaikan bagaimana sistematika atau skenario membuat storyline. Jadi storyline seperti ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi video yang Bapak Ibu buat itu betul-betul berkonsep, tidak 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 bergeser, tidak berangkat ke ke hal-hal yang tidak dalam masuk konsep storyline ini. Jadi ini penting sekali. Ini masuk ke dalam tahap praproduksi. Jadi di tahap praproduksi ini naskah, storyline, skenario, atau kalau di dalam bahasa pembelajaran kita mengenalnya sebagai RPP, itu adalah hal yang sangat penting, sangat urgent. Jadi kita persiapkan terlebih dahulu. Materi apa yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan di video pembelajaran tersebut, kemudian di breakdown menjadi IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, setelah itu baru masuk ke pemaparan materinya. Dan ini perlu Bapak Ibu persiapkan. Dan kemarin saya juga meminta Bapak Ibu untuk melakukan proses syuting, ya proses syuting. Syuting ini untuk memperkenalkan siapa yang mau video itu. Jadi video yang akan kita buat ini adalah targetnya atau viewernya itu adalah siswa. Ya, saya ulangi lagi, target dari video pembelajaran ini adalah siswa. Harus tampil, ya, perform di dalam video tersebut. Paling tidak dua scene itu. Scene pertama di awal, yang kedua di akhir, di closing statement. Di awal, Bapak Ibu syuting bisa menggunakan kamera DSLR jika memiliki, atau jika tidak memiliki bisa menggunakan kamera handphone ini pergunakan. Konsepnya bisa Bapak Ibu menggunakan tripod. Jadi taruh tripod, kemudian taruh di sini, kemudian Bapak Ibu nyampaikan. Atau bisa juga Bapak Ibu misalnya dalam konsepnya konsep vlog misalnya, pakai video selfie seperti ini. Misalnya saya contohkan misalnya, halo anak-anak, saat ini Bapak berada di pasar misalnya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang jual beli. Apa sih jual beli misalnya itu? Nah, itu bisa. Jadi banyak banyak pilihan, banyak varian yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk membuat video pembelajaran itu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di tengah-tengahnya itu, nah Bapak Ibu menyampaikan materi sesuai dengan storyline yang sudah dibuat. Nah, kalau misalnya full untuk video tersebut uh, dalam bentuk video, Bapak Ibu bisa ambil cut to cut. Jadi misal Bapak Ibu pergi ke pasar, di situ memang bagian dari storyline, bagian dari materi pembelajaran. Ambil kira-kira berapa detik, ya misalnya maksimal 10 detik, ambil 10 detik, cut. Kemudian ambil lagi dalam dalam sudut pandang yang lain, ambil berapa detik, 10 detik, cut. Jadi itu namanya cut to cut. Nanti setelah itu nanti baru masuk ke tahapan editing video. Nah, itu teknik-teknik dasar dari proses produksi video. Jadi kalau di awal di storyline ini adalah tahap pra-produksi, kemudian di tahap syuting, pengambilan gambar, itu adalah tahap produksi. Nah, tahap produksi ini tadi saya sudah sampaikan ada beberapa jenis, ada beberapa macam yang bisa digunakan. Tapi yang paling penting itu dua hal itu. Di awal introduksi, terus yang di akhir closing statement. Di awal ingin menyampaikan, halo anak-anak,
bersama Ibu siapa? Bersama Pak Farudin. Kali ini kita akan mempelajari materi apa, bla bla bla. Setelah itu cut. Terus di akhir, Bapak Ibu menyampaikan juga, demikian pembelajaran kali ini. Semoga dengan materi ini kalian akan lebih memahami tentang apa. Jadi di situ Bapak Ibu harus tampil, harus ada wajahnya. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke tahap tahap untuk mengedit di aplikasi Camtasia, ya di aplikasi Camtasia. Jadi sebentar Bapak Ibu. Ya, ini aplikasi Camtasianya. Kemarin saya sudah uh, berikan kepada Bapak Ibu sekalian yang aplikasi tersebut bisa di-download, ya. Di-download di alamat link yang sudah saya kirimkan ke Pak Sugeng, juga sudah saya kirimkan. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima juga di grup WhatsApp sekolah. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Ini lagi tadi ya. Tuh, nah, di sini ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Silakan Bapak Ibu download sesuai dengan tipe atau jenis spesifikasi laptop yang Bapak Ibu miliki. Saya ulangi lagi, untuk mengetahui jenis tipe dari komputer Bapak Ibu bisa masuk ke disk PC ini ya. Masuk ke disk PC Windows Explorer, kemudian di sini diklik kanan masuk ke menu properties. Nah, di menu properties ini nanti ya, Bapak Ibu akan melihat detail dari sistem yang Bapak Ibu pergunakan di laptop yang Bapak Ibu miliki. Di sini ada sistem terbiaya, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Jika komputernya 64 bit, silakan di download Camtasia-nya ini. Camtasia diklik, nah ini kemudian klik di download, kemudian nanti diinstalkan. Ini di download, dan nanti adanya tampilan dari aplikasinya di sini seperti ini. Bentuknya dalam seperti ini. Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu klik double ini ya, Camtasia TechSmith Camtasia Studio 9. Yang saya contohkan ini versi 9. Diklik double, kemudian klik yes. Ya, klik yes. Lalu klik Inggris, yang pilih bahasanya bahasa Inggris. Kemudian klik OK. Nah, ini nanti install as homepage default, ini checklistnya dihilangkan. Kemudian klik next. Lalu pastikan nanti pilihnya bahasa Inggris. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi. Untuk proses instalasi Camtasia itu, nanti yang pertama Bapak Ibu download dulu terlebih dahulu aplikasi Camtasia 64 bit ini. Diklik, kemudian di-download, nanti hasil filenya nanti seperti ini. Dalam bentuk aplikasi yang perlu Bapak Ibu instalkan. Nah, ini saya contohkan untuk Camtasia yang versi 9-nya. Jadi diklik double, klik, kemudian klik yes. Lalu setelah itu Bapak Ibu pilih bahasanya, bahasa Inggris ya. Klik OK. Lalu setelah itu install as homepage ini dihilangkan checklistnya. Lalu klik next. Pastikan nanti pilihnya English language. Ya, pastikan English language, kemudian dipilih yang bahasa Inggris, kemudian klik next. Lalu nanti klik install dan seterusnya sampai selesai. Nah, kebetulan di komputer saya ini saya sudah terinstall aplikasi Camtasia Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau saya klik instalkan nanti double aplikasi ya. Jadi double aplikasi. Konsepnya sama seperti itu. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan langkah-langkahnya dari awal sampai install sampai selesai. Nah, nanti ketika setelah selesai itu nanti di desktop Bapak Ibu nanti akan ada
di sini ya, di tampilan desktop ini nanti ada Camtasia ya, tulisannya Camtasia. Ini saya pergunakan yang versi Camtasia 2019. Jadi konsepnya sama, apakah itu Camtasia versi 8, versi 9, atau versi 2019. Sama saja, cuma mungkin perbedaannya di fitur-fiturnya. Semakin tinggi fiturnya, semakin komplit fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sama seperti Bapak Ibu mempergunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, kan ada versi yang 2010, 2013, ada yang 2019 ya. Semakin tinggi versinya kan fiturnya semakin lengkap. Tapi untuk interface tampilannya kurang lebih sama seperti itu. Nah, kita masuk ke aplikasi kamu. Kita klik double aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang akan kita pergunakan. Jadi pertimbangan aplikasi yang cukup simple ya, cukup simple, cukup sederhana. Insya Allah Bapak bisa mengikutinya ya, karena apa untuk tools-toolsnya juga sederhana ya, mudah untuk dipahami. Nah, ini tampilan dari introduksi. Setelah itu klik New Project. Saya ulangi lagi. Nanti di desktop ini diklik double icon Camtasianya, klik double. Kemudian setelah itu nanti ada tampilan introduksi dari Camtasia. Lalu setelah ini klik New Project. Klik New Project. Nah, ini adalah baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini adalah worksheet ya istilahnya. Worksheet dari aplikasi Camtasia-nya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini yang di sebelah kiri ini uh, adalah alatnya. Alat yang dipergunakan untuk mengedit. Sedangkan yang di bawah ini adalah namanya timeline. Ini timeline, kemudian di sini nanti hasil dari video yang aset yang ada kita masukkan di timeline ini nanti akan tampil di sini. Canvas ini istilahnya. Nah, saya akan memasukkan video ke dalam timeline ini, Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita cari dulu video mana yang akan kita editing. Ya. Video mana yang akan kita edit, Bapak Ibu. Saya contohkan video yang akan saya edit. Oke. Nah, ini video yang akan saya edit. Nah, caranya mudah, tinggal klik drag and drop, taruh di sini. Nah, saya ulangi lagi cara yang pertama ya. Bentar lagi saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu, biar bisa mudah dipahami. Yang pertama, cari video mana yang akan Bapak Ibu edit. Ya, yang akan Bapak Ibu edit, yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai video pembelajaran. Video introduksi tadi yang sudah Bapak Ibu buat, kreasikan. Kemudian masukkan ke sini. Klik, tahan, masih ditahan, drag and drop. Taruh di sini baru dilepaskan. Nah, seperti ini. Ini ada notifikasi seperti ini, you add a high frame rate video from project. Nah, ini nanti kita pilih keep project, kita tetap projectnya itu 30 fps atau di-convert menjadi 60 frame per second. FPS itu frame per second. Nah, ini menyesuaikan dengan resource atau sumber daya video yang Bapak Ibu pergunakan. Kayak misalnya video yang dibuat dengan menggunakan handphone dengan video yang dibuat dengan menggunakan kamera DSLR itu kan jelas berbeda, resolusinya berbeda, bitrate atau kualitas dari videonya itu juga berbeda.
Nah, video yang dibuat dengan menggunakan kamera DSLR jelas itu lebih jernih, lebih bagus ya. Tapi resikonya size-nya lebih besar, lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau yang di handphone, di gambar handphone, kualitasnya standar ya, kualitasnya standar. Tapi bagus ya, dia tidak memakan banyak banyak apa size-nya cukup ya, tidak terlalu besar. Dan setelah itu kita klik continue. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya contohkan Bapak Ibu. Ini saya video yang saya buat video yang saya buat ini dengan latar tembok warna hijau ya. Jadi sebentar saya stop dulu share konten. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Miliaran rupiah. Namun di sisi lain, kita juga pasti Ini saya membuat video ini dengan background berwarna hijau. Jadi harapan apa karena dengan warna hijau ini saya nanti akan merubah background yang warna hijau ini dengan background yang saya inginkan ya, dengan background yang saya kehendaki gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu merubah background ini, pastikan nanti warnanya satu warna ya. Warnanya sebenarnya tidak harus hijau ya. Bisa warna biru, bisa warna warna yang lainnya misalnya warna putih juga bisa. Tapi dengan catatan dalam tubuh Bapak Ibu itu tidak ada warna yang sama dengan warna background. Contoh misalnya, ketika saya misalnya menggunakan warna hijau ini, objek objek apa kita ya, kitanya itu tidak ada yang menggunakan warna hijau. Saya tidak memakai warna hijau. Kalau saya memakai warna hijau nanti bajunya hilang gitu loh. Nah, kenapa harus warna hijau? Karena eh, di dalam tubuh kita itu tidak ada warna hijau, Pak. Ya, tidak ada warna hijau. Jadi warna yang paling sering dipergunakan untuk editing video itu biasanya adalah warna 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 hijau ya. Film-film apa? Film-film Hollywood gitu ya. Film-film untuk eh, sinema itu biasanya menggunakan warna hijau. Karena di dalam tubuh kita tidak ada warna hijau. Bisa juga warna biru, tapi kalau di orang barat ya, orang bule itu kan biasanya punya warna matanya itu warna biru. Nah, kalau nanti dihilangkan itu nanti matanya juga bolong, hilang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi warnanya bisa Bapak Ibu sesuaikan, bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, ini namanya timeline. Nah, seperti ini bisa diperbesar ya timelinenya atau bisa diperkecil. Ini saya asumsikan saya sudah memiliki video yang video ini nanti akan saya edit. Saya akan editing di sini. Ini, Mas. Nah, kemudian di sini selanjutnya saya akan memotong video ini. Karena mungkin ketika kita pas proses produksi video itu nggak selalu benar. Ada juga scene-scene yang keliru misalnya ya. Nah, di sini kita bisa memotong ya, kita bisa memotong. Caranya seperti ini. Kita tentukan dulu bagian bagian menit dan detik keberapa yang akan kita potong. Contohnya seperti ini. pernah nggak sih kalian melihat konvoi kendaraan mewah di jalanan? Entah itu konvoi mobil mewah atau konvoi motor gede. Dan biasanya dikawal oleh iringan forader. Asal kalian tahu, kendaraan mewah tersebut harganya miliaran rupiah. Namun di sisi lain, kita juga pasti pernah menjumpai kondisi masyarakat yang Yang ini hidupnya masih dalam sangat tahap memprihatinkan. persepsi, Pak Ibu. Jadi di Jangankan sini saya untuk belum membeli kendaraan, belum untuk menyampaikan hidup materi saja intinya, atau mencari baru makan, menyampaikan susahnya persepsi. minta ampun. Nah, kondisi kontradiktif inilah yang dinamakan dengan ketimpangan sosial. Ketimpangan merupakan salah satu Kita bisa atur di sini. kemewahan. Sedangkan di sisi lain,
masyarakat miskin yang berjuang untuk hidup layak. Nah, oke, kita kita apa? Kita tentukan di sini. Nah, di sini. Ini kita bisa atur. Kita tentukan untuk dipotongnya itu di menit keberapa dan detik keberapa gitu. Jadi di video ini sebelum kita potong kita tentukan dulu, kita pastikan di line-nya ini di menit keberapa dan detik keberapa. Nah, setelah itu kita klik, nah baru setelah klik kita klik icon ini gitu. Namanya split ya. Saya ulangi lagi, icon ini, icon namanya split, ini fungsinya untuk memotong video yang ada di timeline. Kita klik split, nah nah videonya ini sudah terpotong lagi, video ini sudah terpotong. Jadi ketika kita misalnya jalankan di sini ya, Miskin yang berjuang untuk hidup layak. nah ini potongannya nanti bentuknya black screen ya, black screen seperti ini. Nah di potongan ini Bapak Ibu bisa menambahkan aset-aset gambar yang lainnya. Apakah aset itu aset video juga ya, aset video juga, atau mungkin Bapak Ibu mau menambahkan bumper. Bumper itu istilahnya video introduksi ya, video apa ya, trailer gitu istilahnya. Nah, saya contohkan di sini, ini saya sudah potong. Saya sudah potong, kemudian ini saya geser. Di sini nanti akan saya masukkan video yang lainnya. Klik, saya cari video yang lainnya ya, misalnya saya akan mencari video saya cari terlebih dahulu. Ya, ini videonya. Saya akan masukkan video bumper in, istilahnya bumper itu adalah video depan ya. Seperti mobil gitu kan ada bumpernya, bagian depannya gitu ya. Nih saya contohkan, saya akan memasukkan video ini. Saya klik, drag, and drop. Saya masukkan di sini. Nah, ini namanya video bumper. Jadi video yang tadi ini itu saya potong ya, saya potong. Kemudian setelah saya potong di sela-sela video ini saya akan masukkan video yang lainnya. Nah, video ini juga bisa misalnya Bapak Ibu tampilkan video dari berita misalnya untuk mata mata pelajaran apa gitu ya. Mata pelajaran yang membutuhkan informasi dari sumber data yang terpercaya. Misalnya Bapak Ibu ngambil dari video berita CNN atau liputan6.com atau MMC, monggo silakan. Jadi video ini bisa dimasukkan ke dalam timeline ini. Dan di sini terlihat, di sini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan aspek rasionya ini ya. Kita perbesar seperti ini biar sama. Nah, nah seperti ini. Jadi nanti di video aslinya itu rasionya seperti ini, di video bumpernya rasionya sama. Nah, itu seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Oke, sebentar. Kita masukkan ke sini ke dalam track 1. Kita masukkan ke dalam track 1. Nah, Miskin yang berjuang untuk hidup layak. nah seperti ini kan. Nah, jadi video ini adalah video bumpernya ya, sedangkan video yang ini adalah video materi pembelajarannya. Kita tadi sudah belajar memotong video, dan juga kita sudah belajar untuk memasukkan video lain ke dalam timeline. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana ya kita akan merubah ya Connecting nak, connecting nak. Lah kok kayak mau terus? Apa salah ini? Coba tolong dari awal. Aku
Baik, baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Eh, saya akan menggunakan, saya akan mohon maaf, Ibu bisa di nonaktifkan mikrofonnya. Kalau mana mama nanti? Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menghilangkan background yang polos ini ya. Caranya kita cari terlebih dahulu. Kita akan rubah background ini dengan gambar apa? Ya, kita pilih warna apa atau background apa yang akan kita pergunakan untuk sebagai latar latar dari video tersebut. Saya contohkan, misalnya saya ambil untuk backgroundnya ini, ya, klik, drag, and drop. Nah, di sini. Nah, ini backgroundnya, backgroundnya ini. Jadi background ini yang saya akan pergunakan ya, saya akan pergunakan sebagai latar dari video yang ada di sini. Nah, backgroundnya ini ya Bapak Ibu, kita panjangkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Backgroundnya ini menutupi video yang aslinya. Ini karena backgroundnya itu ada di depan, di track 2. Seharusnya backgroundnya ini ada di belakang, ya. Video yang gambar saya ya, yang video yang ini nggak kelihatan karena tertutupi oleh backgroundnya ini. Nah, caranya ya ini kita pindahkan track backgroundnya ini kita pindahkan ke bawah ya, sedangkan video yang ini kita naikkan ke atas. Caranya gampang, tinggal kita pindahkan saja. Kita seleksi, klik kiri, tahan, geser, kemudian masukkan ke atas. Nah, seperti ini. Nah, di sini backgroundnya tidak kelihatan karena masih tertutupi warna hijaunya ini. Nah, caranya kita klik ini ya, videonya ini, kemudian kita masuk ke menu more, klik more, lalu pilih yang visual effect. Saya ulangi lagi, kita klik more, pilih yang menu visual effect. Kita klik. Nah, di sini ada namanya remove color ya, ada fitur visual effect namanya remove color. Kita klik, tahan, geser, masukkan ke dalam video yang akan kita hilangkan backgroundnya. Kita masukkan ke sini misalnya, klik. Nah, seperti ini. Nah, dia nanti otomatis yang hilang. Untuk warnanya ini kita bisa sesuaikan ya. Tadi sesuai dengan warna yang kita hilangkan, kebetulan warnanya hijau, jadi dia langsung otomatis menghilangkan. Selanjutnya, nah ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada masih kasar ya, ada warna-warna yang apa? Nah, seperti ini. Warnanya kan masih kelihatan tuh. Nah, seperti ini, Bapak. Warnanya masih warna hijau-hijaunya masih kelihatan. Nah, ini caranya di sini di sebelah kanan ini ada menu properties ya, di menu properties ini kita atur toleransi dan softness-nya kita atur. Nah, kita atur toleransinya berapa. Nah, seperti ini Bapak. Jadi kita atur untuk toleransi dan softness-nya. Kita sesuaikan saja ya. Kita ini untuk jumlah persentasenya tidak ada batasan yang pastinya harus berapa, tapi kita disesuaikan aja apakah kira-kira toleransi misalnya 57% itu sudah sesuai atau belum ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, baik, Ibu. Nah, ini sudah kita atur toleransi dan softwarenya kita atur. Jadi warna hijaunya tadi itu sudah hilang, sudah tergantikan dengan background di belakang yang sudah kita tentukan.
Nah, yang seperti ini juga sama. Tadi kan ini sudah kita potong ya, sudah kita potong. Tadi seharusnya sebelum dipotong dirubah dulu semuanya. Kita klik remove color ya di menu visual effect, klik remove color, klik tahan, geser, masukkan ke dalam video yang akan dihilangkan backgroundnya. Kita sesuaikan toleransinya berapa persen ya, sesuaikan apakah sudah cukup atau tidaknya. Ini berdasarkan feeling saja ya. Tidak ada persentase berapa persen atau berapa persen, tidak ada, jadi sesuaikan saja. Jadi seperti ini. Nah, untuk meremove color ini tadi harus satu warna ya. Jadi Bapak Ibu syuting ya, proses pengambilan gambar di belakangnya, di backgroundnya itu harus satu warna. Tapi kalau misalnya berbeda-beda warna itu nanti nggak bisa ya, kesulitan nanti ya. Selanjutnya kita akan memasukkan objek teks ke dalam timeline. Nah, teks-teks ini tentunya harus sesuai dengan storyline yang sudah kita tentukan, Bapak Ibu. Ya, storyline ini harus yang sesuai dengan sudah kita tentukan. Misalnya di scene 1, pada zaman dulu masyarakat melakukan transaksi jual beli secara langsung. Nah, dalam scene ini akan muncul gambar ini. Jadi kita pilih asetnya ya. Saya cari, misalnya saya sudah memiliki aset tadi yang seperti ini ya, online shop. Saya cari yang online shop, cari tidak ada Pak. Sebentar, saya jadikan gambar dulu ya. Saya jadikan gambar. Gambar yang akan kita masukkan sama seperti ketika kita memasukkan video tadi Bapak Ibu. Jadi caranya tinggal drag and drop saja ya. Tinggal drag and drop. Nah ini. Kita klik, drag and drop. Masukkan ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk, gambarnya sudah masuk. Ya, gambarnya sudah masuk di sini. Jadi caranya tinggal drag and drop saja. Contohkan di ini ya. Pernah nggak sih kalian melihat konvoi kendaraan mewah di jalanan? Entah itu konvoi mobil mewah atau konvoi motor. Oh ya, sudah. Nah, misalnya di sini ya, oh ini masalah ketimpangan sosial, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Sosial kendaraan mobil mewah. Nah, ini ya. Kendaraan mobil mewah, misalnya kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Entah itu konvoi mobil mewah. Nah, ketika saya ngomong bicara tentang mobil mewah, nanti gambar mobilnya ini muncul. Mobil mewah atau konvoi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sesuaikan. Ini kita akan taruh di mana? Misalnya kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Kita bisa sesuaikan. Mobil mewah atau konvoi motor gede. Sampai sini, ini kita bisa atur berapa lama durasi dari gambar ini. Kita sesuaikan saja. Kita klik, drag, ya. Nah di sini. Jadi antara rentang waktu selebar ini, itu durasinya ya durasi dari gambar tersebut akan muncul. Ketika sudah selesai dia akan atau konvoi motor gede. Dan biasanya. Nah, setelah ini saya ngomong masalah motor gede ya.
Nah, saya masukkan gambar motor gede, taruh sini. Sama seperti tadi. Nah, kita geser sini. Gede. Nah, ini kita sesuaikan juga. Sesuaikan. Kan taruh di mana? Di sini misalnya ya. Kita bisa atur besar kecilnya, kita bisa atur juga size-nya apa di apa, scale ke berapa ya. Atau konvoi motor gede. Dan biasanya dikawal oleh Nah, sampai sini misalnya ya. Ya saya berbicara tentang iringan forerunner. dan rider, saya cari gambar ridernya misalnya. Gambarnya ini. Gambarnya nah ini rider. Sama seperti tadi, klik, drag, and drop. Masukkan di sini. Jadi di proses ini kita sudah masuk ke dalam tahap proses praproduksi ya. Jadi di tahap praproduksi itu Bapak Ibu betul-betul sudah siap aset-aset yang akan dipergunakan untuk editing video. Baik itu aset videonya, aset gambar, aset suara dan lain sebagainya itu sudah siap semuanya. Nah, gambar-gambarnya ini Bapak Ibu persiapkan, bisa dicari di Google atau cari di Free Epic dan seterusnya. Nanti saya akan sampaikan di situs apa saja yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk gambar-gambar ini. Klik ya, misalnya seperti ini. Iringan forerunner. Asal kalian tahu, kendaraan mewah tersebut harganya miliaran rupiah. Nah, ketika saya bilang miliar, ketikan kata apa yang ingin dimasukkan ke dalam teks tersebut. Misalnya miliaran rupiah. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa perbesar, untuk ukuran hurufnya, fontnya. Dan di sini juga kita bisa ganti ya, kita ganti untuk jenis hurufnya, fontnya. Nah, seperti ini. Kita bisa ganti jenis hurufnya, bisa atur ulang juga untuk size-nya, ukurannya. Sesuaikan. Nah, taruh. Saya ulangi lagi di sini ya. Kendaraan mewah tersebut harganya miliaran rupiah. Nah, baru ketika saya ngomong miliaran rupiah, nanti teksnya itu nanti akan muncul. Miliaran rupiah. Miliaran rupiah. Pas ya. Harganya miliaran rupiah. Nah, setelah itu di sini sudah, dia akan hilang. Dia akan hilang. Hilang seperti ini. Rupiah. Namun di sisi lain, Kita sesuaikan saja. Jadi ini bermain dengan miliaran rupiah. intuisi. Namun di sisi lain, Ada apa? kita juga pasti pernah menjumpai Nah, kondisi seperti ini. Ini kita sudah memasukkan gambar, kemudian kita memasukkan teks juga. Nah, selanjutnya, kalau ini kan kita klik harganya miliar. masih kasar ya, Bang. Artinya dia langsung keluar. Gambar dan teksnya ini langsung keluar ya. Atau konvoi. Nah, ini kita bisa perhalus ya. Jadi ada animasinya ketika dia objek, baik itu objek gambar atau objek teks itu ketika teks itu keluar itu kita bisa animasikan. Caranya kita gunakan menu
behaviors ini. Klik behaviors. Kemudian di sini ada beberapa pilihan bisa kita pergunakan. Di sini ada drifting, ada fade, ada pop up ya. Bisa kita pilih ya. Salah satunya saya contohkan, saya gunakan yang menu reveal ini. Nah, klik, drag, and drop. Kita masukkan. Kita masukkan di mana objek tersebut akan dianimasikan. Nah, apa seperti ini. Saya contohkan saja. Klik. Mewah atau konvoy Nah, mewah atau seperti itu, Bang. Jadi gambar yang masuk itu nanti lebih halus. atau konvoy motor gede. Nah, sama seperti juga untuk motor gedenya, saya berikan animasi. Jadi lebih halus untuk proses transisinya. Dengan Forerunner. Asal kalian tahu, Nah, kendaraan mewah tersebut harganya miliar. demikian juga untuk gambar, untuk teksnya ini ya. Untuk teksnya ini kita bisa atur ya. Klik, drag, and drop. Miliaran rupiah. Nah, ini juga proses animasi masuk ketika sudah keluar, dan ketika keluarnya itu seperti apa itu kita bisa atur. Nah, pengaturannya ada di sebelah kanan ini. Jadi ketika kita menganimasikan objek, itu di sebelah kanan, panel kanan ini ada menu namanya menu properties. Nah, kita bisa atur in, during, dan out-nya ini. In itu ketika masuknya seperti apa? Saya ambil contoh, pilih yang ya include misalnya. Include. Harganya miliaran rupiah. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa atur ketika proses in-nya itu seperti apa. Kemudian during itu ketika objek itu sudah keluar, apakah kita akan animasikan atau tidak, ini kita bisa atur. Misalnya saya contohkan untuk proses duringnya itu di fading ya, menggunakan menu fading. Ya, miliaran rupiah. Ini nggak begitu kelihatan karena terlalu cepat ya. Harganya miliaran rupiah. Nah, jadi pas di proses ketika sudah ini dia ada animasi fadingnya, ada animasi berkedip lah istilahnya. Nah, ini di prosesnya, kemudian di outnya juga ini kita bisa atur seperti apa bentuk stylenya, kita bisa sesuaikan sesuai dengan selera. Terus kecepatannya, fitnya, dan offsetnya ini bisa kita sesuaikan juga. Harganya miliaran rupiah. Namun di sisi lain, kita juga pasti pernah menjumpai kondisi masyarakat yang hidupnya sangat memprihatinkan. Nah, yang masuk ke situ, nanti saya akan memasukkan gambar ya, memasukkan gambar video ya, video yang lainnya. Misalnya saya contohkan video oh, ini, oh ya ini baik, saya masukkan itu ya. Kondisi ketimpangan dan Saya akan contohkan, masukkan video ini. Klik, drag, and drop, masuk ke sini. Nah, ini kita bisa atur juga. Jadi ketika ada ini nanti ada ada videonya ini. Kita bisa atur, kita bisa sesuaikan hasilnya. Bisa potong juga gitu. Nah, jadi nanti kemarin ada yang bertanya apakah bisa video di atas video, bisa saja gitu. Kita masukkan di sini. Jadi nanti pas di videonya itu ada video di atas video. Tapi pastikan tidak overlapping ya, tidak overlapping. Video itu
dipastikan memang merupakan bagian dari materi tersebut, ya, merupakan dari bagian materi tersebut. Saya contohkan seperti ini. Hidupnya sangat memprihatinkan. Nah, Kondisi ketimpangan dan kemiskinan penduduk. contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan video di dalam video. Kemudian, nah, selanjutnya Bapak Ibu juga eh, di sini saya masukkan lagi, saya contohkan ya, contohkan untuk jumpai di sekitar kita. Satu kelompok masyarakat hidup dengan Nah, ini saya masukkan objek masyarakat kaya ya, kaya di sini. Taruh di sini. Kita sesuaikan. Taruh di sini. Satu kelompok masyarakat hidup dengan bergelimang kemewahan. Gambar-gambar ini Bapak Ibu bisa persiapkan terlebih dahulu ya. Jadi untuk lebih menarik siswa. Jadi video itu tidak Masyarakat hidup dengan bergelimang kemewahan. Tidak hanya teks saja ya, tidak memindahkan materi yang ada di buku ke dalam video, tidak. Tapi video itu namanya video itu kan audio visual, ada gambar, ada suara. Nah, di video itu bisa lebih memaksimalkan konten pembelajaran lebih efektif, lebih kompleks ketimbang hanya berupa teks-teks yang ada di buku. Nah, ini satunya lagi saya masukkan, taruh di sini, sesuaikan gambarnya. Sedangkan di sisi lain, masyarakat miskin yang berjuang untuk hidup layak. Oke, sampai sini. Satu kelompok masyarakat hidup dengan bergelimang kemewahan. Sedangkan di sisi lain, masyarakat miskin yang berjuang untuk hidup layak. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk proses editing sederhana di aplikasi Camtasia-nya, saya pikir cukup mudah ya. Artinya aplikasi Camtasia ini cukup mudah, bisa Bapak Ibu ikuti fitur-fitur yang ada di sini. Karena ini tidak serumit misalnya Adobe Premiere Pro atau After Effects ya, tidak serumit itu. Ini tinggal drag and drop, kemudian kita masukkan ke timeline, kita sesuaikan, sudah jadi. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Silakan bisa disampaikan sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya. Saya Pak Barudin. Baik Pak Sofyan. Ya, seperti tadi kan beberapa masukkan video di atas video. Kalau misalnya kita selipkan, misalnya dalam hal baca tajwid, Pak, tajwid misalnya. Kita tampilkan bacaannya, kemudian ayatnya dan suaranya sekalian gitu. Itu gimana, Pak? Benar Pak. Maksudnya gimana Pak Sofyan? Ya misalnya kita menerangkan tentang bacaan tajwid ya. Misalnya bacaan tajwid, misalnya katakanlah ikhfa misalnya. Nah, ketika kita menyebutkan ikhfa itu, kita muncul nanti ayat bacaan ikhfa itu, dan ada juga suaranya. Jadi samping nanti ada gambarnya, ada juga suaranya gitu. Itu apakah caranya sama, Pak? Ya, baik Pak Sofyan. Untuk cara seperti yang tadi Bapak sampaikan kurang lebih sama ya. Jadi Bapak persiapkan terlebih dahulu asetnya. Oh gitu. Ya, dipersiapkan terlebih dahulu asetnya, gambar-gambarnya, terus kemudian dipersiapkan untuk suaranya. Suaranya Bapak bisa merekam terlebih dahulu. Ya, bisa merekam terlebih dahulu suaranya di handphone ya. Bisa merekam terlebih dulu di handphone. Jadi kalau di handphone itu kan ada
ada apa? Pause Ada dulu. fitur perekam, ya, voice recorder itu Ya. direkam terlebih dahulu seperti itu, kemudian baru dimasukkan ke sini. Saya contohkan di sini baru. Ya. Ini saya contohkan untuk untuk suaranya ya. Mm-mm. Pak Sofyan bisa di nonaktifkan dulu mikrofonnya. Oke, Pak. Ya, baik. Baik, ini saya contohkan seperti ini. Ini saya contohkan, saya punya satu aset suara ya, aset satu suara ini suara-suara. Kalau ini suara eh, apa sound effect, namanya sound effect. Nanti konsepnya sama seperti yang Pak Sofyan kehendaki untuk memasukkan suara gitu. Nah, kita masukkan ke sini. Saya contohkan, klik, drag, and drop. Masukkan ke sini. Nah, saya contohkan ya, nanti di sini ya. Ketika nanti akan muncul gambar ini ya, gambar ini nanti ada sound effect-nya. Sedangkan Nah, saya ulangi lagi. di sisi lain, Nah, seperti itu. Jadi Bapak mempersiapkan dulu aset suaranya, aset suaranya di sini. Aset suaranya dipersiapkan, nanti setelah itu baru dimasukkan ke dalam timeline. Itu cara yang pertama, Bapak. Nah, cara yang kedua, di Camtasia juga Bapak Ibu itu bisa membuat video berdasarkan dari materi presentasi PowerPoint yang Bapak Ibu miliki. Saya contohkan begini ya, Bu. Saya contohkan di sini, saya akan membuka tentang PowerPoint rumah belajar. Di sini kita kembali ke sini di Camtasia ini. Di sini kita akan membuat video. Ya, kita akan membuat video dengan menggunakan materi file PowerPoint yang sudah kita buat. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu PowerPoint mana yang akan dijelaskan. Misalnya tadi PowerPoint tentang materi tajwid ya, materi tajwid. Ya, materi tajwid dipersiapkan terlebih dahulu materi PowerPoint-nya. Nah, kemudian kita masuk di Camtasia ini, di pojok kiri atas itu ada namanya fitur record. Diklik recordnya ini ya, diklik record. Nah, setelah masuk klik record, nanti di sini ada pengaturan. Apakah yang akan kita record itu full screen semuanya di sini, atau kita bisa custom. Custom misalnya berapa rasio nah, tampilan seperti ini yang kita bisa sesuaikan. Layar mana, namanya screen recording ya. Jadi kita akan merekam tampilan layar yang ada di layar monitor kita. Ini misalnya kita aktifkan kameranya jika memang itu diperlukan. Misalnya kalau kita aktifkan kameranya ini ya, kameranya kita aktifkan, itu nanti gambar Bapak Ibu ada di pojok kiri bawah, di pojok kanan bawah ini nanti ada gambarnya. Tapi jika tidak memerlukan ya dinonaktifkan saja kameranya ini. Kemudian kita pilih audionya untuk merekam ya, merekam suara yang Bapak Ibu pergunakan. Kemudian kalau sudah fix, kita klik record. Klik record. Nah. Oke. Ini tidak bisa untuk merecord Bapak Ibu karena kamera yang saya pergunakan ini sedang saya pergunakan untuk meeting Webex yang kita pergunakan ini. Jadi dia tidak bisa double. Kalau misalnya saya tidak menggunakan Webex, ini nanti fitur record ini bisa dipergunakan. Kalau sudah klik record ini ya, nanti klik record ini, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal nyampaikan saja, nyampaikan materinya seperti apa.
Misalnya ini nggak bisa karena dipergunakan untuk ini. Nah, jadi uh, di fitur screen recording ini nanti Bapak nyampaikan. Misalnya saya berbicara tentang fitur-fitur di rumah belajar. Buku sekolah elektronik itu adalah menyediakan buku sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan seterusnya. Bapak Ibu nyampaikan secara verbal, secara lisan disampaikan. Nah, nanti rekam materi yang Bapak Ibu rekam di PowerPoint ini. Nah, nanti akan masuk ke sini, Bapak Ibu. Langsung dia otomatis masuk ke sini. Jadi istilahnya itu fitur screen recording. Fitur screen recording. Mohon maaf, ini saya tidak bisa merekam ya. Saya klik record. Ini dia nggak bisa. Karena saya sedang mempergunakan fitur yang ada di Webex ini. Saya sedang menggunakan fitur yang ada screen recording yang saya pergunakan untuk Webex ini. Kalau saya tidak menggunakan Webex ini, fitur screen recordingnya bisa dipergunakan. Begitu Pak Sofyan. Oke. Sopra. Ya. Ya. Saya Pak. Oh, Ibu ada lagi. Saya Bu Arni. Ada dua pertama ini aset gambar itu karakteristiknya apa, harus PNG atau JPEG untuk gambar. Kemudian yang kedua kan tadi di timeline itu ada tracknya banyak sekali gitu ya. Nah, Ya, Bu. saya untuk pembagian track itu seperti apa? Kapan kita harus buat track baru? Kapan harus mengisikan yang sudah ada? Nah itu. Baik, dua pertanyaan Pak. Terima kasih. Baik. Untuk yang pertama, gambar yang disarankan untuk masuk ke dalam timeline ini itu disarankan gambarnya PNG. Disarankan PNG karena misalnya gambar seperti ini ya. Gambar seperti ini kan gambar PNG ini dia tidak ada backgroundnya ya. Tidak ada backgroundnya ini. Nah, gambar seperti ini Bapak Ibu bisa cari di Google ya. Cari di Google. Atau ada fitur yang saya rekomendasikan ya. Ada fitur yang saya rekomendasikan, saya contohkan, itu namanya KISS PNG. Nah, KISS PNG. Ya, KISS PNG nanti masuknya ke clean PNG ini diklik. Nah, di sini di sini banyak sekali gambar PNG Bapak Ibu. Banyak sekali gambar PNG. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, tinggal Bapak Ibu pinter-pinter memilih kata kunci. Kata kunci sesuai dengan gambar yang ingin Bapak Ibu cari. Dan kata kunci itu cari dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, karena ini kan situsnya bahasa Inggris. Jadi kalau kita mencari buku misalnya, ya jangan ketik buku ya, cari yang book dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita klik book misalnya. Chip kurang dijemur ya berarti. Nah, di sini nanti akan ada beberapa gambar buku ya, gambar buku yang format gambarnya itu dalam bentuk PNG. Nah, seperti ini. Atau kita cari gambar yang lainnya, tapi ya itu tadi, pinter-pinter Bapak Ibu untuk mencari gambar dengan kata kunci yang tepat. Dan kata kunci yang disarankan ya menggunakan bahasa Inggris. Karena ini website dari bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nah, di sini ada gambar misalnya. Kita klik gambarnya ya. Klik gambarnya, kemudian di-download, tinggal di-download saja gambarnya. Klik download. Klik download. Nanti dia mendownload gambar yang sudah kita tentukan ini. Nah, seperti ini masih dalam proses download. Kalau sudah, kita buka. Klik. Ini gambarnya. Klik, drag, and drop. Masukkan ke sini. Nah, ini gambarnya.
Ini gambar PNG, Pak. Transparan, dia bolong, dia dia tidak ada backgroundnya ya, tidak ada backgroundnya. Nah, jadi gambar yang disarankan itu adalah gambar yang format filenya PNG. Harapannya bisa menyatu menyatu di dalam objek dari video primernya. Video primernya seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk pengaturan timeline. Nah, pengaturan timeline ini itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini bisa saja timelinenya sesederhana ini. Cuma saat timeline yang pertama itu adalah background, di track satu itu adalah background ini. Kemudian di track kedua itu adalah gambar saya ini, video saya ini yang saya rekam, saya menggunakan syuting ini. Kemudian di timeline ketiga itu ada gambar-gambar objek pendukung dari video yang saya jelaskan, ya. Atau kalau bisa lebih banyak lagi di sini nanti akan banyak sekali timeline di sini kalau memang itu diperlukan. Jadi untuk pengaturan apa objek yang akan masuk ke dalam timeline, yang masuk akan ke dalam track di sini, track 1, 2, 3 dan seterusnya, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu yang perlu Bapak Ibu siapkan, yang pertama itu adalah ya di storyline-nya ini dulu. Jadi apakah di storyline itu memerlukan banyak gambar, memerlukan banyak aset di dalam satu scene itu seharusnya itu sudah Bapak Ibu rencanakan, sudah ada ide atau planning di dalam storyline-nya ini. Jadi tidak ada apa batasan untuk aset masuk ke dalam track ini. Cuma yang perlu Bapak Ibu perhatikan, semakin banyak objek atau aset yang masuk ke dalam track ini, nanti akan semakin memperberat juga pas proses rendering atau mengcompile semua aset-aset, semua aset gambar, video, suara yang ada di sini menjadi satu, dan nanti prosesnya akan semakin berat juga. Jadi ada cause and effect-nya, ada sebab, ada akibatnya. Kalau semakin banyak objek atau aset yang masuk, akan semakin memperberat. Begitu Ibu. Ya, berarti nggak harus, misalnya bayangan saya kan track 1 background, track 2 itu video kita, kemudian track 3 itu aset gambar tambahan, kemudian track 4 itu audio gitu Pak. Jadi misalnya itu kita manage sendiri ya. Misalnya saya pakai track 3 ini untuk additional picture gitu, aset gambarnya saya masukin. Oh gitu ya. Iya, betul sekali, Bu. Oke. Jadi untuk pengaturan tracknya itu disesuaikan dengan kebutuhan Ibu. Iya Pak. Sementara. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan mungkin? Nah, untuk durasi ini tadi apa ini totalnya jangan terlalu lama ya Bapak Ibu. Ini sampai 7 menit ya. Jadi jangan, ya secukupnya saja ya. Kemarin saya bilang antara 3 sampai 5 menit ya. 3 sampai 5 menit itu disesuaikan, karena tadi kalau semakin banyak aset yang akan masuk ke dalam timeline dan semakin lama durasi video yang ada di video editor ini, nanti semakin memperberat juga untuk proses compiling atau proses renderingnya itu. Monggo Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini saya coba untuk merekam gambar, ini tidak bisa Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali karena karena memang ini saya pergunakan double tracking dengan menggunakan Webex atau yang kita pergunakan untuk Webex ini ya, untuk meeting room ini. Tapi kalau misalnya saya tidak menggunakan Webex, ini bisa berfungsi fitur screen recordingnya ini ya.
Oh ya ini. Baik, ini bisa ya Bu ya. Cuma suaranya nanti nggak keluar ya, karena suaranya saya pergunakan untuk ini ya. Oke, sudah klik proses rekaman ya, mohon maaf tadi ya. Ini saya menjelaskan satu persatu, slide demi slide, lalu persiapkan dulu materi yang ada di PowerPoint, dan kalau sudah klik stop. Audionya ini saya pergunakan untuk audio dari Webex ini dari meeting room. Untuk screen recording ini record. Ini saya audio karena ini nggak berfungsi kamera audio ini saya gunakan untuk meeting room di Webex ini. Kalau saya tidak menggunakan Webex ini bisa mengaktifkan kamera dan bisa mengaktifkan kamera dan audionya ini. Klik record. Oh, nanti setelah record Ibu mulai menyampaikan materi-materi yang ada di PowerPoint ini. Yang ada materi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu persiapkan di PowerPoint. Jadi satu persatu dijelaskan, ya, dijelaskan satu persatu, slide demi slide. Yang perlu diperhatikan juga penjelasan Bapak Ibu itu menjadi penguat dari teks atau materi yang sudah Bapak Ibu persiapkan di slide-nya ini. Sudah, klik stop. Stop. Dan di media ini nanti dia drag Satu persen pertanian Indonesia menguasai 50,3% dari total aset antara desa dan kota ketimbang. seperti itu. Jadi bisa menggunakan screen recordingnya ini. Menu apa fitur yang ada di recording. Oh, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, boleh satu lagi Pak Rudin? Boleh Bu, monggo silakan. Ini tentang aset audio ya Pak ya. Jadi mungkin ada beberapa teman atau mungkin saya lah. Ini karena mungkin kurang percaya diri atau untuk tujuan yang lain ya. Misalnya saya kan bahasa Inggris. Saya ingin membuat konten apa. Saya mau membuat aset audio yang mungkin nanti bisa dibacakan oleh alat atau sistem apa gitu. Bapak ada aplikasinya? Sehingga nanti bukan kita tapi ya semacam pakai, saya pernah nyoba pakai Google Translate itu ya Pak ya, itu kan bagus. Iya. Tapi kalau itu saya ekspor ke pakai Audacity itu nggak bisa. Nah mungkin ada cara yang lain gimana Pak itu? Karena saya mungkin butuh, misalnya untuk bahasa Inggris kan butuh itu ya pronunciation yang standar dan sebagainya gitu. Ya itu Pak. Iya. Terima kasih. Baik, Ibu ini sudah cukup memahami banyak aplikasi Bu ya. Ya, untuk Audacity itu Ibu tidak bisanya di mana Bu? Jadi ketika itu Google Translate kan dibacakan Google Translate ya. Jadi teks itu dibacakan Google Translate. Itu bagus ya Pak. Tapi masa Audacity itu kok ya? Apa agak bengong
banyak ini suara-suara yang lain masuk gitu. Ya, mungkin ada aplikasi lain Pak selain Audacity. Terima kasih. Maksud yang mungkin yang Ibu maksudkan, Ibu nanti akan mempergunakan suara ya, mempergunakan suara ya, Iya Pak. menggunakan Jadi suara, mempergunakan suara Ibu, nanti suara itu dalam bentuk MP3, kemudian dimasukkan ke dalam timeline dari Camtasia, seperti itu Bu ya? bukan suara saya Pak. Jadi kan itu ada sistem yang mengubah itu loh Pak, yang membacakan atau apa itu. Tapi bukan Iya. suara saya, kan ada kan beberapa software itu mungkin Bapak tahu mana yang lebih mudah digunakan. Gitu. Oh ya. Kalau itu sebentar Bu. Biasanya Ibu menggunakan Google Translate Bu ya? Google Translate. Iya Pak, Google Translate langsung nanti teksnya diklik itu, mikrofon itu. Di Ya, mikrofon diketik itu di Bu ya? Iya, Ah, Ya. nanti suaranya muncul Bu gitu ya? iya. Suaranya Ada muncul yang atau mau mengetikkan misalnya terserah materi apa aja. Ya, materi apa gitu misalnya ya? ya. Nah itu di zaman now itu atau yang ya. Misalnya ya. Yes. Kalau nggak mau ya Pak. Ini yang gambar nah. bisa menjadi Iya. dokter, perempuan kan bisa jadi dokter. Laki-laki bisa menjadi dokter, perempuan pun bisa jadi dokter. Laki-laki jadi pilot, perempuan juga bisa jadi pilot. Ya. Ya, Nah itu seperti itu, Bu, ya. nyimpennya. Ya itu Ya, nyimpennya baik. gimana Pak? Nah, Nyimpannya gini Bu. Ini saya berikan triknya aja Bu ya. iya. Ya, suaranya saya enggak. Ya, caranya gini Bu. Ibu buka Camtasia, Ya. kemudian klik record, sama seperti tadi, klik record, kemudian buka Google Translate nih kan, ya. Ya. Nanti pastikan nanti audionya ini diaktifkan ya, audionya diaktifkan. Ini saya nggak bisa Ya. kan, nggak bisa mengaktifkan audio. Saya coba lagi coba. Ini saya klik record, nggak bisanya. Oh baik, berarti langsung di Camtasia-nya ya Pak ya, bisa ya? Ya, nanti setelah itu Ibu klik ini, ya kan memasukkan dulu ya, memasukkan teksnya ke sini, kemudian Laki-laki seperti ini. bisa menjadi dokter, perempuan pun Sekali bisa lagi Pak, jadi itu kan dokter. cepat terus nanti lambat. Ulangi. Lagi, satu lagi, klik. Ya. Laki-laki bisa Seperti menjadi ini, Bu, ya. dokter, perempuan pun bisa jadi Nah, dokter. setelah ini, Laki-laki Ya. jadi pilot, perempuan nah, juga. kalau sudah, nanti ininya diklik stop. Dan Oh nanti ya. masuk ke sini Bu. Ini kan ada ini, masuk ke sini ya. Aset. Nah, di sini. Ya. Jadi di sini muncul suaranya tadi. Ya. Kita tidak memerlukan gambarnya, kita hanya memerlukan suaranya saja. Nah, bisa layarnya ini, videonya itu ditutupi dengan seperti ini. Oke, gambar ya. Cari yang ini saja ya. Saya katakan ini. Full ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang aslinya kan full screen di Google Translate-nya ini. Di situ ada gambar videonya ini dan juga ada suaranya. Tapi kita tidak memerlukan suaranya. Nah, ini video yang ini kita tutupi dengan gambar, Bu. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, jadi suaranya tetap keluar, gambarnya menggunakan aset yang Ibu sudah persiapkan.
Ditutup. Kalau seperti ini, ya ditutupi Bu. Jadi tidak, kalau tadi kan, kalau mungkin sebelumnya Ibu memasukkan apa yang suara di Google Translate itu kemudian dimasukkan ke Audacity Bu ya. Kemudian Audacity, kemudian dikonversi Baru. jadi MP3 Bu ya. Setelah dari MP3 Iya. kemudian dimasukkan ke timeline. Prosesnya kan lebih panjang. Kalau ini Iya. prosesnya 2 langkah. Langkah Langsung. pertama tadi merekam sini, merekam dari di fitur Camtasia ini, klik rekam. Terus langkah kedua Ibu membuka Google Translate-nya, memperdengarkan. Setelah itu direkam, langsung masuk ke sini, langsung masuk ke Camtasia. Nah, gambar videonya ini ditutupi, ya ditutupi dengan aset gambar yang Ibu miliki. Seperti itu Bu. Oke. Ya, 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 baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke Bu, sama-sama. Monggo Bapak Ibu, yang lain ada lagi mungkin? Bisa dipahami atau kesulitan untuk proses editingnya Ibu, sampai sini? Ini tadi kita sudah belajar untuk memasukkan aset gambar, aset video juga sudah, video di atas video juga tadi sudah. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasukkan back song. Back song itu musik latar ya. Musik latar itu saya contohkan di sini ya, saya pilih lagunya ya. Saya pilih lagu atau musik yang akan dipergunakan ya. Oh, saya punya beberapa aset musik song ya. Drag and drop, masukkan ke sini. Halo sahabat rumah belajar, jumpa lagi bersama Pak Alfons. Jadi ini musik latarnya. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu jangan sampai musik suaranya terdengar atau tidak ya. Ini ya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai musik latar itu menutupi dari suara objek primernya. Kan menurut Robert Chambers, kalau ini kan suara saya tertutupi, terlalu besar musik latarnya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu kecilkan. Nah, di sini kan ada garis equalizer lah istilahnya. Garis equalizer ini diturunkan. Nah, seperti ini. Jadi dalam kehidupan. Nah, kalau misalnya masih kurang pelan, diturunkan lagi. Masyarakat. Sedangkan menurut Robert Chambers, nah seperti ini. Nah, musik latar ini opsional sih sebenarnya, bisa Bapak Ibu pergunakan atau bisa tidak. Dan kalau misalnya itu musik latar berfungsi sekolah coba itu untuk menambah minat siswa. Berfungsi untuk menambah daya tarik siswa untuk menyimak video itu silakan bisa dipergunakan. Tapi kalau misalnya itu malah mengganggu siswa mempelajari materi dari video yang kita buat, ya nggak perlu dimasukkan. Dan yang perlu diperhatikan juga, musik latar ini cukup musik instrumental saja, Bu ya. Jadi tidak perlu ada lagunya ya. Ya, tidak perlu ada lagunya, cukup musik instrumental saja. Nah, ada beberapa website yang bisa Bapak Ibu kunjungi untuk mendapatkan musik yang musik latar yang bisa digunakan.
ada namanya bensound.com ini bagus Bapak Ibu. Namanya bensound.com. Nah, ini ada beberapa musik yang bisa Bapak Ibu gunakan. Musik latar di Bensound ini free royalty ya. Free royalty itu artinya bebas untuk Bapak Ibu pergunakan. Kita klik download ya. Download, kemudian klik download. Nah, seperti ini. Jadi format musiknya itu dalam bentuk MP3. Dalam bentuk MP3, kemudian nanti dimasukkan ke dalam timeline. Selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sih faktor penyebab ketimpangan Nah, seperti ini. Mereka untuk volumenya. sosial itu. Jadi untuk penggunaan musik latar ini juga perlu Bapak Ibu perhatikan, pastikan musik yang Bapak Ibu gunakan untuk video itu yang free royalty ya. Free royalty artinya tidak melanggar hak cipta. Nanti kalau misalnya mungkin Bapak Ibu punya channel YouTube ya, musik tersebut ada hak ciptanya, itu nggak bisa dimonetize, nggak bisa nanti dapat peringatan dari YouTube kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan musik tersebut ada hak ciptanya, Jadi pastikan musik yang Bapak Ibu gunakan itu free royalty. Nah, ini saya rekomendasikan Bapak Ibu bisa mengunjungi bensound.com. Bapak Ibu bisa gunakan musik-musik yang ada di sini. Ini gratis dan free royalty, gratis dan bebas lisensi. Itu Bapak Ibu, monggo ada pertanyaan lagi sampai sini? Kesehatan dan melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah mobilitas geografis. Mobilitas merupakan Seperti ini kita sudah memasukkan musik latar, masukkan aset gambar juga tadi sudah. Kemudian kita bisa juga memperbesar atau memperkecil. Itu namanya zoom in atau zoom out ya. Di sini ya. Di sini saya contohkan. sosial. Bentuk ketimpangan sosial yang Nah, ketika di timeline ini kita bisa perbesar. Kita bisa perbesar dengan cara di sini ada namanya fitur namanya animation. Animation kita klik. Di sini ada zoom and pan ini. Kita sesuaikan misalnya di sini. Klik. Kita bisa perbesar. Kita zoom in ya. Nah, ketika kita mengaktifkan fitur animation ini ya, nanti di sini di timeline ini ada gambar ya, ada gambar panah ini. Ini seperti ini. adalah ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan sosial yang Nah, terjadi di seperti itu. Indonesia seperti Jadi pas di menit dan detik berikut dia akan sosial yang terjadi di membesar. Indonesia Kita bisa atur juga ini. Kita bisa atur apakah itu zoom in-nya itu hanya background-nya atau background-nya tidak masuk, hanya objeknya saja. Misalnya saya ini untuk yang background-nya di track 1, yang background ini saya hapus. Jadi yang hanya membesar itu sayanya saja, gambar sayanya aja, untuk background-nya tidak. masalah ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia Kita bisa atur juga untuk durasinya. Berapa lama ya? Ini kita bisa atur start time dan durasinya kita bisa atur. bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia seperti Nah, ini lebih ketimpangan smooth, antara lebih desa halus dan untuk kota, proses ketimpangan membesarnya ini. kualitas sumber daya manusia. Kemudian setelah sampai sini kita kembalikan ke posisi semula ya. Sampai sini kita kembalikan ke posisi semula. Bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia seperti ketimpangan antara desa dan kota, ketimpangan kualitas sumber daya manusia,
ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Jadi ini lebih menjadi apa ya, daya tarik viewer untuk melihat tidak statis gambar itu datar, tapi ada selalu di menit-menit di detik-detik tertentu itu ada hal yang membuat daya tarik viewer itu betah untuk melihat video gitu. Jadi entah itu dalam bentuk animasi, apakah itu dalam bentuk suara yang suaranya itu memunculkan daya tarik, ataupun dalam bentuk animasi zoom in zoom out dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Monggo ada lagi yang tanya? Video yang sudah Bapak Ibu buat ya. Saya harapkan nanti di hari Jumat itu ada yang bisa presentasi nanti. Ada produk yang sudah jadi ya. Ada produk yang sudah jadi. Nah, di hari ini, pertemuan kali ini saya sudah merangkum tadi menginstal ya, instalasi untuk aplikasi atau software ya, kemudian memasukkan aset-aset ke dalam timeline ya, ke dalam timeline 1, track 2, track 3 dan seterusnya. Baik itu memasukkan gambar, memasukkan video, memasukkan suara ya, memasukkan menganimasikan dengan fitur animasi, kemudian menganimasikan dengan menggunakan fitur behaviors ya, kemudian nanti di pertemuan berikutnya hari Kamis besok tanggal 17 kita akan belajar bagaimana untuk merender, mengkompilasikan aset-aset video-video yang sudah kita buat di timeline. Begitu Bapak Ibu. Oke Pak, Mbak Rudin. Ya. Ibu semuanya, untuk belum mengakhiri acara kita pada siang hari ini, kami mohon untuk kameranya masing-masing di-on-kan untuk diambilkan gambarnya. Monggo Ibu-ibu. Pak Wawan langsung, Pak Barudin langsung ngambil ininya. Oh iya baik. Monggo Bapak Ibu diaktifkan dulu untuk kameranya biar bisa terlihat jelas semuanya. Ibu di kameranya di-on kan? Belum terlihat semua Pak. Atau seadanya saja? Ini seadanya aja Pak. Oke, seadanya saja. Oke. Agak mungkin sinyalnya. Iya. Pak Mokhtar. Baik, saya screenshot terlebih dahulu di layar saya itu ada saya, Pak Sofyan, Bu Yati, Bu Ani, Bu Endang, Pak Gustaf, Pak Cornelius, Bu Emi, Bu Endang. Ini sudah ada berapa? Saya screenshot 1, 2, 3. Oke. Oke, sebentar untuk layar berikutnya. Layar berikutnya ini. Oke, ada Pak Rusmadi, Bu Yakin, Pak Wawan. 1, 2, 3. Ya, cukup Pak. Coba 2 layar itu. Cukup. Sudah. Cukup aja 2 aja Pak. Ya, oke. Ya. Pak Barudin. Ya Pak. Pak Barudin. Ya. Untuk hari Jumat kemungkinan tidak dimulai pagi. Kita tetap mengambil jam di luar KBM, mungkin habis Jumatan ya, sekitar jam 12:30 atau jam 1, nanti jam 2 lebih dikit kita berakhir gitu ya. Mungkin nanti kalau Pak Fahdun ada acara lain nanti bisa menyesuaikan. Oh iya Pak Sofyan. Ya.
Sebelumnya ini untuk hari Jumat itu jam setengah satu itu saya kebetulan ada acara juga kegiatan narasumber di BPMPK ya, Balai Pengembangan Multimedia Pusdatin. Jadi mungkin kalau hari Jumat setelah Jumat saya tidak bisa Pak. Saya sampaikan gitu. kalau bisa jam pagi jam 8 karena jam tersebut itu saya sudah ada agenda. Atau mungkin bisa diagendakan di hari berikutnya, hari Sabtu atau hari Senin, monggo Pak. Saya fleksibel, cuma kalau setelah Jumat itu saya mohon maaf tidak sudah ada agenda gitu. Gitu Pak. Oke, nanti kita konsultasi dulu dengan kepala nanti. Iya Bapak. Saya kira Bapak Ibu semuanya, kita pada siang hari ini sudah sampai menginstal softwarenya, kemudian masukkan lem-lem kepada template sampai pada motong gambar gitu, kemudian gambar masukkan visual, termasuk ya membesarkan suara musiknya, membesarkan gambar dan seterusnya. Kedepannya tidak hilang Pak. Ini. Saya kira sudah selesai juga. Terima kasih pada Pak Farudin atas pembagian ilmunya. Semoga menjadi sedekah bagi Pak Farudin dan amal jariah untuk kami semuanya. Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.